banyak Oke. Mas Aderai. Terima kasih Thank banyak. you loh. Iya, Oke. iya, silakan Mbak. Banget. Nggak apa-apa, Oke. silakan. Iya. Mas Aderai, ini by the way ada Bang Rizal juga sudah bergabung, Mas. Oh Nah, iya, iya, iya. Terima kasih. Bang Rizal, ini Bang Rizal lagi di Bandung, di Jawa Barat nih, lagi on the way Di ke mana? Pangalengan, Pangalengan. lagi di Pangalengan. Oh, deket dong sama saya. Nanti suruh mampir ya ke gym. Tuh, Bang Rizal tuh. Bang Jadi Rizal nggak ngajak-ngajak, kalau gitu kan lagi aku juga ikut mampir. ke Pangalengan. Iya, iya, iya. Iya. Oke, yuk Mbak Sari, Baik. kita mulai sesinya Mas Iya, Aderai. baik, Oke, baik. silakan Mbak Sari. Mas Aderai, ini kan kita membahas mengenai resistance workout ya, yang berhubungan juga Oke, dengan baik. COVID-19. Nah, Mas Oke. Aderai, ada nggak sih insight-insight yang harus disampaikan nih ke teman-teman ketofastosis warriors yang memang kita sudah terbiasa dengan resistance workout, tapi juga Iya, ada iya, iya. sebagian dari kita yang terpapar COVID-19 dan kita mau merecovery atau kita harus menghindari severeness gitu ya, Iya, betul, betul. keakutan dari kondisi tubuh, apalagi dari masalah pernafasan, terus ada atrofi otot juga selama kita dirawat. Nah, itu gimana Mas Aderai dari Iya, pandangan iya. Mas Aderai? Ya, jadi memang masalahnya agak sedikit kompleks gitu ya. Kadang-kadang makanya kenapa saya sering bilang kita mesti membuang mentalitas yang namanya kambing hitam itu. Yaitu adalah ketika terjadi sebuah keberhasilan atau kesehatan atau terjadi sebuah kegagalan atau kesakitan, kita mengkambing hitamkan satu hal gitu ya. Padahal kalau kita berbicara badan itu bisa sehat dan bisa sakit itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi daripada berbagai akumulasi investasi perilaku kita gitu. Nah, jadi makanya kenapa kalau tadi kita berbicara misalnya, oh jadi berarti kalau latihan beban itu berarti kita nggak terjangkit ya. Nah, itu kita nggak bisa jawab gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya memang banyak studi yang bisa menjelaskan kenapa misalnya orang yang memiliki mungkin massa otot yang cukup gitu, atau orang yang memiliki kadar lemak yang lebih rendah gitu. Jadi nanti kita berbicaranya komposisi tubuh, nggak cuma semata-mata otot, tapi juga pasti ada peran lemak di sana. Nah, ketika otot dan lemak, atau mungkin kalau istilahnya saya membuat satu triad atau triangle itu ya, jadi tulangnya dia kuat karena ototnya dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang, sehingga akhirnya geraknya normal dan akhirnya kadar lemaknya bisa dikatakan normal juga gitu. Nah, kalau normal kan kita juga nanti balik lagi ngomongin normal, tergantung normal di mana gitu standarnya. Tapi kalau saya memakai standar normal, misalnya kalau saya bilang hampir rata-rata sebagian besar orang yang akhirnya terkena penyakit infeksi hari ini gitu atau terkena COVID dan harus masuk rumah sakit, itu memang berdasarkan data itu hampir 95% itu adalah mereka memiliki yang namanya komorbiditas. Nah, komorbiditasnya itu bisa lebih dari 10 kadang-kadang. Kenapa bisa lebih dari 10? Karena problemnya adalah berawal dari ketika kadar lemaknya tinggi gitu yang menjadi kalau istilahnya menjadi displaynya di badan kita. Tapi pas dicek ternyata ya otomatis tekanan darahnya juga tinggi, gula darahnya juga tinggi. Makanya kenapa di situ bisa dilihat berdasarkan statistik dari 95% itu 30%-nya itu adalah obesitas. Lalu selain itu juga disebabkan karena diabetes tipe 2, disebabkan karena hipertensi, itu metabolic syndrome lah semuanya gitu. Dan juga yang uniknya ternyata yang berperan besar itu ternyata adalah stres gitu. Ketika hari ini kan kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan gitu ya dengan berbalut kewaspadaan atau informasi, tapi pada saat kita mengambil itu sebagai sebuah ketakutan dan kecemasan gitu, nah pada saat itulah persepsi inilah yang menjadi komando center yang akan mengirim signal gitu melalui darah kita untuk memberikan instruksi pada sel untuk tidak tumbuh dan berkembang. Nah, makanya kenapa akhirnya imunitas menurun. Nah, kalau berbicara yang namanya kesakitan disebabkan karena satu defisiensi, yang kedua disebabkan karena toxicity. Nah, kalau berbicara yang namanya musim infeksi ini, dia masuk di dalam toxicity yang dikenal dengan namanya opportunistic gitu. Jadi dia akan mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang ramah kepadanya. Makanya kenapa di sini saya bisa melihat adalah bahwa kalau kita lihat dari statistik yang masuk ke rumah sakit aja, hampir sebagian besar semuanya adalah tuan rumah yang ramah kepada si kesakitan itu. Jadi artinya di situ
kita bisa bilang, tuh kan benar kan, kalau saya pola hidupnya sehat, berarti saya punya chances, peluang untuk satu, tidak masuk rumah sakit atau tidak parah gitu. Kedua, saya punya peluang untuk bisa punya pemulihan yang lebih cepat kan, otomatis seperti itu. Nah, kebalikannya adalah ketika tadi terutama ternyata hampir sebagian besar itu memiliki yang namanya metabolic syndrome yang bahkan bisa up to lebih dari 10 gitu ya, bisa bayangkan gitu. Average rata-rata di 5-an lah kira-kira. Pasti biasanya sama gula darah, problemnya sama tekanan darah, problemnya sama kolesterol, problemnya sama, pasti semuanya ke sana lah. Tapi itu kan satu sama lain kan terkait ya, karena kembali lagi kalau kita mau lebih spesifik lagi penyebabnya salah satunya kan karena resistensi insulin gitu ya. Nah, ketika terjadi resistensi insulin, nah makanya kenapa akhirnya terjadilah yang namanya si belly fat itu tadi gitu, dan akhirnya pada saat itulah problem ke berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Jadi sekali lagi Mbak, kalau saya mau mengatakan kayak bicara resistant training itu jadi udah masuk ke dalam strateginya nanti kira-kira apa sih. Tapi strategi itu nggak bisa dilakukan pada saat dimana kitanya udah terkena, apalagi kitanya udah masuk rumah sakit. Baru kita bilang, iya ya ternyata resistant training bagus. Nah jadi akhirnya telat di sana. Nah ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah bahwa nomor satu, kalau ada orang tanya sama saya, Mas Ade, jadi bedanya apa tuh kalau seandainya kita pola hidupnya sehat sama pola hidupnya nggak sehat, kan kalau tetap aja kan bisa kena gitu. Jawabannya iya, memang tetap aja bisa kena. Makanya kenapa ada namanya protokol tidak terjangkitan. Itu yang kita kenal dengan namanya prokes tadi. Yaitu adalah, makanya kenapa ceritanya ketika ada di dalam sebuah kerumunan, berarti potensi kenanya jadi lebih besar. Iya bisa jadi lebih besar. Ketika kita dekat sama orang, tiba-tiba mungkin orangnya mungkin karena satu dan lain hal, mungkin lagi nggak enak badan atau apa, akhirnya kena. Sebenarnya kayak mirip kayak flu lah gitu istilahnya. Tapi itu pun juga kita nggak bisa buktikan dalam arti semuanya pasti kena, tidak juga gitu. Karena dalam kejadian tertentu ada orang yang memang banyak bersama dengan orang-orang, tapi ada yang tidak banyak bersama orang-orang, tapi ada yang satu kena, ada yang nggak kena gitu. Nah makanya kenapa saya bilang kompleks lah gitu, persis mirip seperti definisi sehat sebenarnya kalau saya bilang. Jadi definisi sehat itu kan bukan cuma sehat secara badan, tapi sehat secara mental, secara ekonomi, secara sosial, secara budaya gitu ya. Jadi kadang-kadang fokus ke badan aja gitu. Nah sedangkan ekonominya dikesampingkan, budayanya, sosialnya dikesampingkan, terakhirnya mentalnya dikesampingkan, ya nggak memungkinkan juga gitu bisa punya badan yang sehat gitu. Jadi makanya kenapa dalam situasi hari ini saya rasa kembali lagi justru hikmahnya itu adalah yuk kita mencoba untuk merubah ulah perilaku kita, karena bagaimanapun juga kalau kita menjadi tuan rumah yang buruk pada sebuah kesakitan, jadi ada sebuah ya mungkin istilah lah yang sering saya katakan, ketika penyakit mengetuk pintu, pola hidup sehat menyambutnya, di luar tidak ada siapa-siapa gitu. Jadi mungkin kalau saya bisa bilang itu hanya lebih kepada terutama teman-teman ya yang di apa ya namanya ini keto warrior ketofastosis. Ya ketofastosis. Ya. Nama grupnya apa? Ketofastosis, Mas. Keto fitness aja. Keto fitness. Ya, jadi teman-teman di keto fitness saya rasa sudah mengambil satu langkah yang udah sangat baik duluan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat problemnya kan kita berarti teman-teman semua hampir bisa dibilang semuanya berada di dalam namanya state of ketosis gitu ya. Nah, kalau state of ketosis artinya apa yang terjadi? Kalau teman-teman tahu artinya, otomatis kan pada saat itulah kehadiran si insulin yang berlebihan itu tidak terjadi, sedangkan problem permasalahan daripada metabolic syndrome adalah kontribusi terbesar adalah resistensi insulin. Jadi selnya tidak sensitif karena terjadinya bombardir daripada production insulin yang berlebihan. Nah teman-teman ini gengnya keto fitness gitu ya udah pasti nggak mengalami hal tersebut sebenarnya gitu ya. Jadi kalau sampai kena ya wajar aja, dalam arti mungkin kalau makanya kenapa saya membuat satu definisi antara yang namanya terpapar dan terjangkit gitu. Jadi kalau terpapar ya nggak masalah, tinggal cuci hidung aja atau cuci muka atau cuci badan ya nanti dia pasti hilang. Tapi pada saat lagi kita terpapar, kita tes pasti keluarnya positif, tapi kitanya bingung karena kita beranggapan loh saya nggak ada gejala, nggak ada apa, karena kita tidak terjangkit. Tapi kalau dalam tes itu
mau kita terjangkit atau terpapar itu nggak ada definisinya. Jadi cukup terpapar aja kita sudah dianggap positif gitu. Nah makanya kenapa saya katakan tadi buat teman-teman ya mungkin itulah makanya kenapa saya katakan saya membagi dua. Ada yang namanya prokes, protokol kesehatan dari luar untuk mencegah keterpaparan tersebut, tapi protokol sehat proteksi dari dalam untuk mencegah yang namanya keterjangkitan gitu. Nah makanya kenapa saya rasa kalau nanti mau tes mau apa ya makanya make sure cuci hidung dulu, cuci tangan, cuci muka dulu. Nah nanti baru ngetes gitu. Kalau langsung apalagi tesnya pakai hidung gitu. Nah jadi itu kayak analoginya tuh mirip kayak kita ngumpul sama-sama, kebetulan saya tidak merokok, misalnya teman-teman saya semuanya pada ngerokok. Nah, pada saat saya ngumpul sama mereka rame-rame, gitu, nah, begitu saya pulang, saya terpapar asap rokok, gitu. Betul. Nah, jadi kalau ada tes tentang paparan, gitu ya, misalnya kayak swab test dengan hidung dan sebagainya, nanti mereka hasilnya akan menjelaskan kepada saya, lompat dalam satu konklusi bahwa saya juga ngerokok. Kenapa? Karena lihat tuh, buktinya asap rokok aja ada kan di badannya dia gitu. Ya tapi saya bilang, ya tapi saya nggak kenapa-napa, nafas saya baik-baik aja. Iya tapi tetap aja ada. Nah itu namanya terpapar. Nah sedangkan terjangkit adalah ketika kita terus-menerus ada bersama dengan teman-teman kita yang merokok terus-menerus. Nah pada saat itulah akhirnya kita menjadi yang namanya pasif gitu. Nah pada saat itulah ketika akhirnya potensi untuk bisa akhirnya nanti mungkin efeknya gitu karena terjadinya dari sel degeneratif. Nah akhirnya bisa jadi ada istilah yang namanya passive smokers gitu ya. Nah nanti jadi akhirnya jadi ikutan kena kanker paru-paru ya, kayak salah satunya kan Ibu siapa ya kalau nggak salah Ibu Menteri Kesehatan kan waktu itu pernah sebelum Ibu Siti Fadila yang menggantikan kalau nggak salah Ibu Ningsi ya atau Ibu siapa namanya. Nah itu meninggal karena kanker paru-paru, tapi beliau tidak merokok. Tapi memang pada saat mungkin dulu dia kuliah, sekolah apa gitu, memang terpapar sangat ini sehingga akhirnya terjangkitlah gitu seolah-olah gitu. Nah jadi saya mau menjelaskan kepada teman-teman itu kadang-kadang terminologi itu bisa menjelaskan situasi gitu. Termasuk juga kayak misalnya penyebab daripada sebuah kematian itu bisa disebabkan karena direct causation, karena penyebab langsung, nah itu satu, atau penyebab tidak langsung yang dikenal dengan namanya correlation gitu, korelasi. Jadi correlation is not direct causation gitu. Nah korelasi itulah makanya kenapa di situ muncullah berbagai elemen-elemen seperti komorbiditas tadi gitu, atau yang dikenal yang namanya pre-existing kondisi. Jadi penyebab daripada ini. Nah salah satunya adalah ya kita cek lagi lifestyle-nya. Gimana dia? Iya dia makan karbonya aja kebanyakan. Dia nggak latihan beban juga. Ya habis itu dia ibaratnya proteinnya juga kurang gitu. Kadang-kadang lemak yang dia makan ternyata lemak yang buruk, refined fats gitu dibandingkan dengan natural fats. Nah, jadi di situ akhirnya bisa menjelaskan ketimbang daripada kita menjadi murid daripada sebuah mentalitas kambing hitam tadi gitu. Jadi kayak menggampangkan aja gitu. Oh iya, katanya jadi latihan bisa bikin ini ya. Oh kalau seandainya ini berarti anak-anak keto fitness harusnya mestinya nggak kena ya gitu ya nggak sesederhana itu gitu. Tapi memang jawabannya kembali lagi kalau saya boleh bilang teman-teman sekalian, saya bersyukur teman-teman punya sebuah komunitas yang sangat baik. Itu salah satu kalau menurut saya memang kombinasi yang tepat gitu. Jadi yang pertama itu adalah ketogenics dalam arti teman-teman tahu bahwa teman-teman paham gitu bahwa kelebihan karbohidrat yang berlebihan gitu ya, yang berlebihan itu nanti akan menciptakan satu yang namanya keracunan tersebut gitu. Nanti bisa datangnya dari terjadinya ketidaksensitifan sel karena resistensi insulin maupun juga ternyata karena hal-hal lain yang misalnya gitu nanti ternyata menyebabkan permasalahan kesakitan karena masalah tekanan darah tinggi lah, masalah jantung nomor satu, makanya cardiovascular disease jadi penyebabnya. Jadi itu satu, teman-teman udah melakukan itu. Kedua, kalau teman-teman bisa kombinasikan
keto fitness ini dengan intermittent fasting itu juga salah satu menurut saya itu kombinasi yang sangat baik juga gitu ya. Jadi mengkombinasikan itu juga. Jadi intermittent fasting, tapi dalam makanannya kita menggunakan pendekatan ketofastosis. Lalu yang ketiga itu adalah mengkombinasikannya dengan mungkin kalau ada beberapa pendekatan diet tertentu seperti Mediterranean, Paleo, dan sebagainya itu hanya lebih kepada mengajarkan kepada kita jangan konsumsi makanan yang kebanyakan makan makanan proses gitu. Kenapa nggak makan makanan yang alami? Karena makanan proses dari sisi mulai dari kandungan vitamin, mulai dari kandungan mineral, mulai dari kandungan lemak esensial atau essential amino acid, asam amino, itu tuh sangat kurang. Tapi dengan mengkonsumsikan dari yang alami akan lebih baik. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara kepada teman-teman keto fitness itu adalah jadi secara konsep teman-teman udah bagus banget gitu. Nah, sekarang tinggal teman-teman make sure kayak persentasenya. Karena kalau di keto ini, saya nggak tahu kalau di geng yang keto fitness ini, ada nggak aturan misalnya minimal harus berapa gram sih karbohidratnya atau persentasenya. Karena kalau bicara ketogenik secara umum, itu kan kalau nggak salah kan tidak boleh lebih dari 30 gram. Makanya kenapa disebutnya ketogenik kan gitu. Iya, sama Mas. Sama ya? Sama. Jadi kalau seandainya dia lebih dari 30 gram, kurang lebih sekitar 100 gram, nah maka biasanya disebutnya bukan ketogenik, tapi disebutnya dengan namanya LCHF gitu, dan dikenal dengan namanya low carb high fat gitu ya. Jadi, nah itu dia bisa punya kalau istilahnya fleksibilitas yang lebih tinggi lagi atau toleransinya lebih tinggi lagi terhadap karbo bisa sampai 100 graman gitu. Nah jadi persentasenya bisa naik. Kalau ketogenik kan kurang lebih biasanya 5% aja itu dari karbo gitu. Selebihnya kan mayoritas kebanyakan dari lemak dan juga dari protein. Nah, karena kita ngomongin keto fitness nih gitu. Nah, jadi saya lebih spesifik lagi gitu sama teman-teman karena kalau fitness itu pasti relate-nya nanti akan ke bagaimana punya komposisi tubuh yang baik. Makanya kenapa judulnya kadang-kadang keto for muscle building gitu ya, keto for fat loss gitu ya. Karena kan teman-teman kan semuanya ini. Nah, problemnya kita ketika kita memilih ketogenik itu kadang-kadang unik. Sebagian dari kita cuma bilang bahwa iya sih saya kenapa milih ini karena yang penting saya selama boleh makan goreng-gorengan ya udah saya makan aja gitu. Tapi yang dia lupa adalah bahwa kalau kita berbicara toxicity gitu atau keracunan, nomor satu ya memang mungkin sebagian orang umum paham gitu ibaratnya oh ya kalau makronutrisi karbohidrat berlebihan gula, nah dalam hal ini yang jadi ceritanya dalam tanda kutip ya penjahatnya. Tapi sebenarnya penjahat yang sama dan bahkan mungkin lebih letal lagi kalau menurut saya justru adalah refined fats gitu. Nah, sedangkan kita ada di sana gitu. Nah, itu yang makanya kenapa mesti hati-hati. Nah, refined fats itu adalah yang tadi saya katakan, yaitu adalah lemak-lemak olahan gitu. Jadi kayak sumbernya kelihatannya udah bagus dari sumbernya sayur-sayuran gitu. Tapi ketika dalam proses pembuatannya menjadi minyak sayuran, dibutuhkan waktu yang begitu panjang dengan pemanasan yang begitu tinggi. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya kerusakan makanan atau keracunan itu sendiri. Dan itu yang dikonsumsikan sama anak-anak ketogenik atau keto fitness atau ketofastosis tersebut. Nah, jadi mesti hati-hati aja di sana gitu, terutama dalam pemilihan lemak yang tepat. Dan kedua, kalau menurut saya juga dalam hal mungkin konsumsi proteinnya juga nggak boleh terlalu rendah juga gitu ya, karena bagaimanapun juga salah satu sumber lemak yang baik biasanya paling bagus memang datangnya dari si protein tadi. Nah kalau lemak kan 1 gram itu kalau kita berbicara kalorinya kan 9 gitu, jadi itu kan 2,5 kali lipat. Makanya kenapa sebenarnya kita di satu sisi boleh mencari sumber lemak dari lemak itu sendiri ya, seperti misalnya dari alpukat, misalnya seperti dari nuts ya gitu, misalnya macadamia, walnut, misalnya almond dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain kita banyak dapat lemaknya itu memang kalau bisa memang dari protein gitu ya, terutama misalnya dari daging merah ya, dari ikan dan sebagainya. Nah, jadi penting untuk kita membuat satu yang namanya varian tersebut gitu. Jadi variasi kombinasi rotasi itu
menjadi sesuatu yang penting juga dan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Kurang lebih itu sih. Oke, Mas. Oke, luar biasa banget ya, Mas Keren. Ade. Karena memang di ketogenic itu, apalagi kita membahas mengenai teman-teman KF Warriors yang di ketofastosis, itu awalnya memang ada fase induksinya, Mas. Dan itu Betul. very low carbs itu di 20 gram yang saya tahu ya. Kemudian bisa naik di fase selanjutnya tergantung dari kondisi gula darah puasa kita gitu. Nah, di dalam ketofastosis juga seperti Mas Ade tadi bilang bahwa yang dilihat nggak cuma hanya menu, di-upgrading lagi mengenai pemilihan menu secara hati-hati, menghindari minyak sayur atau margarin, processed food. Nah, itu juga dipelajari di ketofastosis. Nah, selain dari menu itu mungkin di ketofastosis yang aku bisa cerita ada 4 pilar lagi, Mas. Di situ harus cukup tidur, olahraga yang terukur, intermittent fasting itu harus apabila tidak dalam kondisi stress overdrive gitu ya. Dan yang terakhir adalah manajemen kalbu itu, Mas. Jadi memang harus harus bisa menangani pikiran secara psikis. Nah, itu luar biasa yang tadi direkap oleh Mas Ade gitu ya. Dan di sini juga ada founder ketofastosis nih, Mas Tio. Mas Ade, apakah boleh kita langsung tanya jawab nih, Mas? Iya, boleh ya, Mas ya? Iya, silakan dengan senang hati. Soalnya langsung. Takutnya Mas Ade udah mau pergi. Iya, nggak yang apa-apa. deket kan saya nih. Karena baik. Di ruang chat juga ada yang sudah bertanya dan nanti Mas Ari, tunggu jawabnya. Mas Ari mungkin dari aku dulu sebentar, Mas Ade. Ini yang yang sering ya, jadi gini Mas, yang sering ditanyakan sama teman-teman keto warrior lah istilahnya gitu ya. Kan pola umumnya adalah kalau mau bangun otot tuh harus makan karbo, ya kan? Nah ini pada umumnya nih. Nah sekarang kan orang-orang kan kami ini kan sudah minim makan karbonya. Nah jadi masih banyak teman-teman ya warrior ini, istilah kami warrior ini adalah ragu. Bisa nggak sih bangun otot itu dengan minim karbo? Nah, sedangkan kan makronutrisi yang lain yang tadi Mas Adi sudah sebutkan adalah komponen terpenting adalah protein. Gitu. Kemudian ada lemak tadi Mas Adi sudah sebutkan. Nah, jadi komponen atau hal-hal penting apa saja yang perlu dilakukan oleh teman-teman keto warrior ini untuk bisa membangun massa ototnya, Mas. Nah, kurang lebih singkatnya gimana, Mas? Baik, iya. Jadi memang kalau kita berbicara, ini unik sih ya kalau saya bilangnya. Semakin kita belajar tentang sesuatu itu, kadang-kadang kita sedang suka menemukan yang namanya paradoks itu gitu ya. Jadi di satu sisi kita pikir oh iya seperti itu, tapi ternyata ada yang namanya jurnal atau referensi atau mungkin uji apa gitu ya, yang lain yang memang ternyata membuktikan sebaliknya gitu dan sebagainya. Jadi kalau saya balik lagi sebenarnya memang semuanya harus kembali ke diri kita sendiri ya. Jadi di satu sisi, nah ini mungkin yang satu hal yang saya ingin mau sampaikan sama teman-teman. Jadi tadi tepat sekali ya kalau kita berbicara yang namanya keimanan dan keimunan lah sebenarnya yang justru akan menyelenggarakan keamanan gitu. Nah kan kalau yang terjadi hari ini kan kebalikan ya Mbak ya. Jadi kita sibuknya itu kan lebih di keamanannya aja gitu. Keimunan dan keimanan nggak dipedulin sama sekali. Nah padahal kalau kita berbicara kesehatan kan sebenarnya menyeluruh. Nah jadi sebenarnya kalau tadi kita berbicara kenapa saya bilang gini tuh ya Mas Ebi ya lebih kepada karena di satu sisi gitu, kalau kita berbicara performa gitu, performance gitu ya, misalnya saya mengkonsumsikan karbohidrat gitu, berdasarkan studi gitu, itu akan menunjukkan bahwa dia punya kekuatan yang lebih tinggi, performa yang lebih tinggi orang yang mengkonsumsikan karbohidrat dalam jumlah tertentu lah gitu ceritanya, dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsikan atau kurang karbohidratnya. Tapi di sisi lain ada jurnal juga yang mengatakan adalah bahwa loh bukannya justru malah kebalikan, malah lebih baik gitu ketika kita melakukan yang namanya fasted workout gitu ya istilahnya. Pada saat itu kita tergantung sama keton. Nah pada saat itu badan menciptakan sebuah kecerdasan sendiri gitu. Makanya kenapa production HGH itu jadi lebih tinggi gitu ya. Lalu berbagai kecerdasan yang terjadi di badan kita gitu ya. Mungkin saya bisa bilangnya tuh mungkin banyak hal, karena kan kita ngomongin anak fitness gitu, nggak semata-mata cuma bilang jangan kehilangan otot aja gitu ya. Jadi kalau kita bicara
fitness atau bodybuilding itu kan sebenarnya the ultimate of yang namanya komposisi tubuh yang seimbang, sebenarnya itu. Nah, jadi bagaimana di saat yang sama dia bisa mengoptimalkan otot, tapi di satu sisi dia mengoptimalkan otot, tapi di sisi lain dia ingin meminimalkan lemak gitu. Nah, orang-orang yang problemnya makan karbo kebanyakan, ototnya juga banyak juga, tapi lemaknya juga tinggi juga gitu problemnya. Nah, sedangkan anak-anak keto fitness ini gitu kan dia kepengen mendapatkan hasilnya yang optimal. Jadi bisa jadi kita akan sacrifice daripada si muscle building atau performanya itu nggak seoptimal. Nah, nggak seoptimal orang yang mungkin kayak tadi gitu ya, bisa punya supply karbo yang lebih dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ternyata fat burning process itu tuh terjadinya tuh lebih optimal gitu pada saat anak-anak keto yang melakukannya gitu. Nah, jadi makanya kenapa mungkin karena saya sering banyak baca dan ini akhirnya lama-lama saya malah jadi mikir kadang-kadang kita ngomong apa jadi salah gitu. Nanti yang lainnya lagi balik lagi. Iya loh, kan ada referensi ini gitu, kan ada referensi itu gitu. Nah, jadi makanya ya kalau istilahnya orang bilang waktu dulu 5 tahun pertama saya belajar tentang fitness, saya pikir saya tahu segalanya. Sekarang setelah belajar fitness udah kurang lebih hampir 30 tahunan lebih gitu ya. Wow. Akhirnya saya menyadari bahwa saya tidak tahu apa-apa, kan jadi lucu gitu. Masya Allah. Karena kan ternyata ilmu itu kan memang terus berkembang gitu ya. Makanya kenapa ada istilah yang orang bilang kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita kumpulkan. Jadi ketika kita memang punya datanya ya sebatas apa yang kita kumpulkan, ya maka otomatis keyakinan dan kebenaran itulah berdasarkan data dan informasi di kepala kita gitu. Tapi di sisi lain kalau kita mau toleransi untuk bilang bahwa ternyata di luar sana ada banyak data-data baru yang belum kita masukkan ke kepala kita dan orang lain kadang-kadang berbicara tentang data itu yang mungkin tidak ada di kepala kita. Nah, pada saat itu kita bilang, oh iya ya, jangan-jangan begitu juga gitu. Nah, makanya jadi kalau dulu saya yakin banget ibaratnya cara itu harus seperti ini. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu. Nah, jadi teman-teman keto fitness, teman-teman sekali lagi mungkin kalau pesan saya cuma bisa bilang adalah selalu jangan lupa atau meninggalkan yang namanya esensi gitu. Jangan sampai terperangkap di dalam sebuah metode gitu. Jadi kita berbicara ketofastosis ini sebenarnya sebuah metode. Tapi esensinya kan kembali lagi kita mau sehat gitu. Nah, jadi jangan dijadikan si ketofastosis atau si keto fitness ini sebagai ya mungkin dalam tanda kutip ya sebagai partai politik gitu loh. Jadi seolah-olah partai lain tuh salah gitu. Nah, maksud saya nggak boleh gitu. Nah, justru tadi yang makanya saya bilang ketika tadi kayak Mbak katakan tadi kan, oh ternyata Mbak Sari tadi bilang bahwa oh ternyata sekarang ini juga kita dianjurkan loh Mas intermittent fasting. Nah, itu berarti udah partai lain itu. Tapi ternyata mengimprove pendekatan kita. Nah, bukankah bagus gitu. Nah, itu yang namanya kita terbuka terhadap itu gitu. Nah, selain itu juga tadi yang saya katakan tadi, oh ternyata kalau seandainya saya memilih sumber yang alami, apalagi kayak zaman dulu ya, kan udah paham lah ya ibaratnya kenapa saya mau ketogenics, kenapa saya mau ketofastosis dan sebagainya, karena iyalah saya kalau nggak makan gula nggak apa-apa, yang penting pokoknya goreng-gorengan nggak boleh nggak makan ya gitu kan, biasanya kan kayak gitu, kayak pemahaman awalnya. Nah tapi makin lama teman-teman makin sadar bahwa kembali lagi at the end of the day itu semua hanya metode, esensinya adalah sehat gitu. Nah makanya kenapa yang sering menjadi keluh kesah lah saya gitu terhadap kebijakan kesehatan hari ini bukan hanya kepada pemerintah kita, tapi juga kepada dunia lah sih sebenarnya ya, kebijakan kesehatan dunia. Kadang-kadang saya suka melihat, jadi mereka sampai lupa gitu untuk menyelamatkan hidup dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Yang utama itu hanya lebih kepada terperangkap dalam sebuah metode, hanya ingin menurunkan angka keterjangkitan gitu loh. Nah itu kan jadi jangan sampai teman-teman juga karena udah nentuin, pokoknya nggak boleh ya 30 gram ya loh, itu kok kamu sampai 31 gram itu kenaikan itu 1 gram itu gimana gitu. Jadi seolah-olah salah. Nah padahal itu pendekatannya, mungkin nah ini tipsnya menjawab tadi Mas Ebi tadi tanya ke saya. Jadi kalau seandainya kita boleh istilahnya
mengkonsumsikan karbo itu kan sedikit nih ceritanya nih ya gitu ya. Tapi kalau seandainya boleh, pilihlah konsumsi karbo itu pada saat timing yang tepat. Nah, itu timing yang tepat. Nah, timing yang tepat itu adalah pada saat dimana kita memiliki yang namanya sensitivitas terhadap insulin yang tinggi. Nah, kapan kita memiliki atau punya kondisi di mana kita bisa meningkatkan sensitivitas insulin kita, yaitu adalah pada saat dimana kita olahraga, latihan, gitu. Nah, makanya kenapa kalau kita mau konsumsikan karbo, kita konsumsikan either di before kita workout atau di after kita workout, gitu. Nah, kalau kita mau misalnya after workout, ya lebih bagus lagi, nggak ada masalah, gitu. Itu pada saat itulah badan akan menciptakan yang namanya, kalau istilahnya, kecerdasan sendiri dengan badan tuh benar-benar sensitif banget terhadap insulin. Makanya kenapa dikasih pasti akan dipakai untuk glikogen gitu. Dia nggak akan dipakai untuk disimpan di dalam sel lemak. Apalagi setelah kita melakukan aktivitas yang tadi Mbak Sari katakan latihan beban. Nah, kalau selama ini latihan beban itu kan underapresiasi atau underrated. Tiap kali ngomongin olahraga asosiasinya kan aerobik terus kan, kardio gitu ya. Nah, padahal sebenarnya justru dengan kita latihan beban, kita akan meningkatkan yang namanya sensitivitas insulin. Nah, problemnya, keuntungannya daripada insulin yang sensitif itu adalah kebalikan daripada insulin yang resistance gitu ya, atau sel yang itu. Nah, sedangkan tujuan utama, esensi daripada orang yang melakukan ketogenic diet gitu atau ketofastosis adalah tujuannya gitu, yaitu adalah kan kepengen supaya ibaratnya tidak terjadi hal tersebut gitu. Nah, jadi pokoknya selalu ingat aja, metode itu pasti akan selalu berubah-ubah dan kita pasti akan selalu improve. Tapi satu hal yang kita harus pegang, yang harus kita pegang adalah at the end of the day, badannya harus sehat gitu. Jadi jangan terperangkap di dalam kayak perdebatan, apalagi kayak zaman sekarang orang paling seneng ya, apalagi ketika ada orang yang misalnya melakukan yang namanya ketofastosis. Kalau ketofastosis itu kan berarti kombinasi antara high fat low carb sama puasa ya berarti ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Betul, Mas. Ya benar Mas. Ya kan, benar. puasa ya, jadi gitu. Itu kan sebenarnya udah di ultimate, tinggal tambah satu lagi natural gitu ya, tinggal namain natural satu lagi. Jadi udah lengkap itu semua ya, karena kan udah puasa bagus, udah keto udah bagus, habis itu cuma makanannya olahan semua, nah kan jadi kan ngedrop gitu kan, jadi salah di sana. Jadi natural ketofastosis, nah itu udah lengkap banget tuh kalau saya bilang gitu ya. Jadi itu sebenarnya menurut saya tuh di ultimate ya kalau saya bilang ya, udah bagus. Nah cuma mungkin tidak ada salahnya kalau menurut saya 1-2 hari itu persis mirip kayak puasa intermittent lah, misalnya kayak sebagai contoh ya, misalnya kayak saya puasa karena pendekatan selalu kan harus precision and personalized ya, jadi harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, jadi hari ini saya puasa misalnya saya 12 jam aja, atau misalnya saya mau puasa 16 jam. Nah, nanti besoknya saya balik lagi ke 12. Dari 12 atau ke 16-nya boleh 2 atau 3 kali lah, nggak ada masalah misalnya. Nanti habis itu balik ke 12, habis itu baru nanti naik lagi ke 22 misalnya ini apa. Nah, habis itu kita off di hari Sabtu atau Minggu. Nah, keinginan kita untuk supaya kita bisa tetap meningkatkan, jangan sampai terjadi yang namanya apa ya, kalau istilahnya insensitivitas glukos ya, atau apa ya istilahnya itu. Jadi terutama orang-orang yang ketogenic gitu ya, yaitu adalah nanti saking nggak pernah makan karbonya gitu. Jadi yang ada malah yaitu tadi menyenangkan kalau seandainya kita melakukan yang namanya varian tadi, seperti tadi yang saya katakan, variasi kombinasi rotasi dan kreativitas. Jadi mungkin 1-2 hari kita boleh ada hari di mana si 30 gramnya itu boleh naik gitu maksud saya. Jadi artinya kita boleh naik dengan aturan bahwa kita bilang ini day off loh gitu. Jadi kasih kesempatan kepada badan untuk bisa punya adaptasi juga, bahwa saya juga nggak kehilangan si karbo itu, karena kan karbo itu kan bukannya nggak boleh gitu, karbo itu kan nggak maunya kan berlebihan gitu. Nah jadi jangan sampai salah satu halnya yang terjadi itu yang kayak saya katakan, yaitu adalah yang namanya defisiensi, itu aja sih sebenarnya.
Iya Mas, makasih Mas. Karena biasanya orang itu seringnya berpikir adalah kalau boleh makan karbo akhirnya makan ya itu Mas yang proses-proses food gitu kan. Iya, Makan iya. makan burger lah apa ya gitu. Ya, Jadi karbonya mesti yang dipilih. Karbonya ya udah pasti jadi juga maksudnya yang kita maksudkan juga sama ya. Jadi betul. karbonya juga yang memang juga berkualitas, yang memang baik. Makanya kenapa pilihan-pilihan karbo yang sederhana memang adalah kalau bisa adalah memang yang unrefined gitu kalau istilahnya gitu, yang alami, yang memang udah dari sananya, sehingga jadi kita nggak ikut campur untuk akhirnya misalnya kulitnya dibuang, bijinya dibuang, lalu Ya. di blending, diproses melalui proses tertentu sehingga akhirnya seratnya juga berkurang. Saya rasa juga bukan ide baik gitu. Ya, terima kasih Mas Aderai. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini tadi udah dijelasin sama Mas Aderai ya. Jadi kalau bagi kita yang memang melakukan ketofastosis yang sudah rendah karbo, itu bisa kita bangun otot dan sudah buktikan Mas Ade. Jadi aku sendiri udah nge-gym 2 tahun gitu kan. Massa otot udah hampir 10 kilo Mas naiknya gitu kan, dan minim karbo terus dan selalu intermittent fasting terus gitu Mas. Nah, jadi menurutku tetap kuat, deadliftku udah lebih dari 2 kilo berat badan, ya bench press udah hampir 1,25 ya. Jadi menurutku juga bisa dilakukan. Cuma kadang-kadang teman-teman masih ragu aja Mas. Nah, makanya mudah-mudahan penjelasan Mas Adere tadi bisa membantu meyakinkan teman-teman di keto fitness atau di keto fastosis bahwa untuk resistensi resistant training, beban untuk meningkatkan massa otot dengan pola rendah karbo ini tetap bisa. Nah, gitu. Mas, kita lanjut aja nih. Ada pertanyaan dari Mbak Sinta ya, sebentar. Mbak Sinta, bisa di-unmute Mbak Sinta? Halo. Silakan, Mbak. Ya. Lagi di mana Mbak Sinta? Ya. Mas Adere, aku kan bulan Juni itu kena ya karena aku bekerja di sekelilingku itu penderita COVID, tapi aku bukan orang kesehatan dan itu hampir satu kantor itu kena semuanya. Memang saya juga kena. Nah itu kalau saya sih memang pemulihannya cuma 3 hari, cuman tetap disuruh 4 hari, ya udah nggak apa-apa santai. Cuman ternyata itu saya mengalami long COVID-nya itu walaupun tidak separah yang lainnya kayak di paru-paru atau apa, saya cuman kena itu di tulang belakang, kayak pegel, kayak habis dikebukin di tulang belakang, terus sama kalau mulai olahraga itu pertama kali saya kemarin itu. Jadi saya off itu kurang lebih 5 minggu. Dari kena 5 minggu saya off. Itu saya mulai dengan jalan kaki pagi dulu. Jadi saya kardio 2 kilo aja. Saya itu waktu itu masih ngos-ngosan. Nah sekarang itu saya udah kardionya udah balik seperti normal 5-7 kilo setiap hari. Cuman yang jadi masalah itu di latihan beban, Mas Ade. Jadi latihan beban saya itu sebelum saya kena COVID itu saya sudah 5 kilo, 10 kilo ya berarti ya, 55 ya. Nah ini, sekarang itu posisinya itu saya 5 kilo, ngangkat 5 kilo nggak masalah, cuman apa ya, saya tidak seperti saya yang dulu gitu loh, kok kayaknya gimana. Jadi saya minta sarannya supaya untuk masukkan latihannya harus seperti apa gitu loh. Karena ini kan saya juga proses untuk supaya saya tidak, ini kan sekarang tulang belakang saya udah tidak sakit lagi, cuman ya itu di masalah olahraganya saya tidak seperti dulu lagi gitu loh. Yang saya seperti itu. Terima kasih. Iya, makasih Mbak. Jadi Mbak Sinta saya langsung jawab ya, izin ya Mas ya. Jadi sekali lagi pertama ya, kalau yang nggak perlu kecil hati itu memang di bulan Juni, Agustus itu ada sesuatu yang unik gitu ketika kita 1,5 tahun banyak yang tidak terlalu terjangkit dan tidak kenapa-napa, tapi di 3 bulan terakhir itu tiba-tiba mendadak jadi semua kena gitu. Jadi bukan kantor Mbak aja, saya yakin kantor-kantor yang lain, bukan cuma kantor yang lain, saya yakin juga pasti mungkin kota yang lain, bahkan provinsi yang lain. Makanya kenapa sampai hari ini jadi PPKM gitu ya. Tapi intinya saya mengatakan adalah bahwa terlepas daripada apapun itu, badan itu dia beradaptasi pada dasarnya. Jadi kita menyadari kalau seandainya hal ini kita nggak bisa jelaskan gitu. Jadi kayak orang nggak bisa jelasin, kok kenapa ya ada orang yang misalnya pola hidupnya seolah-olah terlihatnya lebih sehat, yang satu pola hidupnya seolah-olah terlihatnya tidak lebih sehat gitu ya. Tapi kok yang satu pemulihannya lebih cepat, tapi yang satu lagi pemulihannya lebih lambat dan sebagainya. Itu juga kan karena
kembali lagi gitu ya, bahkan virolog atau siapapun juga untuk menjelaskannya juga masih nggak ini gitu ya, karena juga masih meraba-raba sampai hari ini. Tapi poin saya yang mau saya sampaikan sama Mbak adalah, pertama, dengan kondisi jenis penyakit atau virus yang masuk ke badan kita itu dia memberikan dampak yang berbeda-beda. Mungkin ada yang pinggangnya sakit, ada yang mungkin masih batuk-batuk sampai hari ini meskipun nggak kenapa-napa. Mungkin ada juga yang, aduh kok saya masih lemes dan sebagainya. Dan kayak Mbak tadi, lemes itu satu hal yang menurut saya, apalagi bulan Juni gitu ya. Sekarang Agustus baru mau ke September ya, saya rasa itu pasti dia juga bertahap lah ya, pelan-pelan. Jadi beberapa teman-teman kami juga yang kena itu sampai dari sejak bulan Juni kemarin sampai hari minggu kemarin gitu ya, saya sempat bikin ya kayak semacam penelitian kecil-kecilan sendiri, itu mereka udah dari yang tadinya kekuatannya cuma 50% Mbak gitu ya. Sekarang udah naik ke 90%. Jadi ada kemajuan itu gitu. Jadi kalau saya pikir sebenarnya Mbak jangan kecil hati bahwa badan itu akan beradaptasi. Mbak terus saja lakukan aja. Latihan yang biasa terus lakukan, nanti badan akan beradaptasi. Ketika badan beradaptasi, dia akan membutuhkan yang namanya stimulasi yang baru. Makanya kenapa itu yang disebut dengan namanya progressive training. Jadi avoid adaptation, progressive overload ya kalau kadang-kadang orang bilang itu. Jadi artinya begitu kita udah terbiasa, badan beradaptasi, dia minta adaptasi baru dengan biasanya dikasih intensitas yang lebih tinggi gitu. Persis kayak lari sih Mbak. Jadi kayak kardio juga sama. Baru sembuh dari COVID, tiba-tiba suruh lari lagi, biasanya lari 30 kilo bahkan ya. Ini lari 300 meter aja capek gitu. Kan langsung panik dong otomatis. Ini gimana ini gitu. Dan sekarang udah 2 bulan nih. Saya dulu kuat 30 kilo, tapi sekarang kuatnya baru cuma 10 kilo nih, gimana nih gitu ya. Jadi saya nggak perlu harus membebani diri kita, santai aja ya. Kita sendiri juga semua mengalami lah ibaratnya. Makanya kenapa penyakitnya baru, jadi narasinya berubah-ubah terus gitu ya. Karena semua orang juga saling menebak-nebak gitu. Tapi satu hal yang nggak perlu kita tebak, yaitu adalah apa Mbak? Yaitu adalah yang Mbak udah lakukan selama ini dengan pendekatan karbohidrat yang rendah, dengan melakukan puasa, dengan memilih sumber makanan yang baik, penyajiannya, juga jadwal, dan juga jumlah sesuai dengan kebutuhan kita, dan Mbak tetap terus melakukan aktivitas olahraga tadi, ditambah lagi juga ya, tadi dengan punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, tidak mengadopsi ketakutan dan kecemasan gitu, apalagi kayak sekarang kayak gini aja, bisa ikut cemas juga gitu kita ya, ini gimana ya, saya masih 5 kilo nih, kok belum naik-naik gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, saya pikir ya, itu biasa lah gitu ya, itu pasti, namanya juga kita baru sembuh daripada sebuah kesakitan. Justru makanya kenapa ada istilah orang bilang kekayaan terbesar itu adalah justru kekayaan bukan akan harta dan benda, tapi kekayaan akan rasa bersyukur yang tinggi. Nah, jadi ketika kita punya rasa bersyukur yang tinggi, meskipun kita tidak punya apa-apa, kita tetap punya sebuah pemenuhan. Tapi kebalikannya ketika kita punya rasa bersyukur yang rendah, padahal kita punya semuanya, tetap aja rasanya kurang gitu. Nah, jadi kalau dengan punya rasa bersyukur yang tinggi, saya cuma bilang sama Mbak, pertama Mbak ya, Mbak tadi cuma 3 hari loh. Gitu. Orang lain 30 hari gitu untuk bisa sembuh gitu. Ya kan, itu satu. Kedua, orang lain mungkin biayanya gede Mbak, bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta hanya buat COVID gitu kan, lucu kita ngelihatnya, loh saya aja nggak kenapa-napa gitu kan ya, istilahnya ini apa. Nah jadi, tapi di sisi lain, iya ya kok sekarang kok saya jadi turun nih tenaganya, kok lemes dan sebagainya. Nah itu adalah sebuah konsekuensi aja yang kita hadapin. Orang lain konsekuensinya lebih berat loh Mbak dari kita, ya kan? Tadi kan biayanya, ininya, bahkan sebagian dari kita nggak selamat gitu kan, gitu ya, malah nggak bisa. Tapi karena Mbak punya tabungan mungkin ya yang baik gitu ya, sehingga akhirnya Mbak nggak ada masalah. Masalahnya cuma, aduh gimana nih dari 5 kilo, biasa 10 kilo nih jadi 5 kilo. Nggak apa-apa, itu nanti percaya, Mbak terus aja lakukan, badan akan beradaptasi begitu. Oke, siap Mas Ade. Ya, Mbak Sinta kebetulan lagi di jalan Mas. Udah, tapi beliau udah dengar, makasih Mas jawabannya. Mbak Sari, kita coba dari pertanyaan yang ada, tapi kita coba Bang Rizal. Bang Rizal, monita Bang Rizal. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Rizal. Tapi aku senang loh penjelasannya Mas Adera itu, bahwa kita teman-teman yang di
ketofastosis itu berarti mempunyai sistem kecerdasan. Nah, aku senang tuh kalimatnya. Di tubuh kita itu udah ada kecerdasannya gitu ya, Mas Ade ya. Aku senang deh sekali. Istilahnya. Ya. Oke, Mas Riza. Ya, Bang Rizal silakan Bang. Ya, assalamualaikum Bang Rizal, ya, Bang Rizal. Ya, waalaikumsalam Bang. Ini lagi nyetir atau apa? Kita lagi jalan, ada di setirin Mas Dodi ini, anggota kita yang baru. Jadi sebelum saya bertanya, saya mau kasih appreciation yang sudah lama mendamping pertama kepada Mas Tio ini. Mas Tio, terima kasih pembimbing kita. Setiap saya nanya nggak dijawab, terus jawabannya panjang dan sampai saya ngerti gitu ya. Saya mulai itu ini Desember 2019. Jadi itu dipunggawai oleh ini Kang Ebi nih, gitu loh. Jadi Kang Ebi ngajak terus dari dulu berteman sih ya. Kemudian sama-sama juga Kang Ebi, kami mengikuti Re Institute. Terima kasih juga kepada Mas Azrai yang telah mencerahkan kita pembangunan otot, kemudian menghitung BMI, menghitung semua sampai pakai ujian segala macam. Terima kasih. Kemudian pada Mas Dera ini kalau nanya ini nggak dijawab, wah senang saya gitu ya. Jadi kembali kepada ketofastosis tadi, selama pandemi ini keluarga telah silih berganti kena, dan mungkin saya juga kena waktu istri kena pada awal-awal tahun yang lalu itu, malah nggak dikasih pergi, mesti satu kamar katanya. Kalau setia sekarang satu kamar sama saya katanya. Ya, kita karena mau setia, ya mau setia kita satu kamar aja. Insya Allah tidak kena, tapi mungkin sudah terpapar, tapi tidak terjangkit. Nah, kemudian laporan juga selama ini saya menderitanya tuh hipertensi sama kolesterol tinggi, pakai obat dulu selama itu. Kemudian sekarang ini karena hasil pemeriksaan kesehatannya yaitu gula darah puasanya sudah di bawah 80, kemudian HbA1c-nya di bawah 5,7, kemudian kita juga LDL dan triglyceridnya sudah normal, ditambah latihan tadi. Sekarang kita merasa lebih pede, tetapi tidak sombong dan tidak angkuh untuk COVID ini. Kemudian di usia seperti saya ini banyak sekali teman-teman yang terjangkit dan terpapar. Nah, untuk itu mungkin di grup ini juga banyak masuk dari grup saya sendiri yang sama Mas Ebi bentuk di Medan, Sumatera Utara, tapi akhirnya se-Indonesia itu ada 100 orang ya anggota kita satu grup. Jadi pertanyaannya saya sampaikan kepada Mas Adirai ini ya, karena sesinya Mas Adirai, banyak teman-teman itu yang usianya telah di atas 50 ya, saya sendiri sudah 62 gitu ya. Mereka tuh kepada cerita tentang gym, fitness ini agak tidak mengerti gitu. Jadi saya minta tips kepada Mas Adirai untuk para lansia nih, kami lansia, kalau yang udah kenal kita mengerti tubuh kita. Kalau saya sendiri sebelum kardio misalnya angkat besi dulu atau angkat alat dulu atau plank dulu baru baru kardio gitu ya. Jadi kalau Mas Adera yang menerangkan kepada kawan-kawan kita di sini yang usianya lebih dari 50 tahun, mereka akan terinspirasi. Itu pertanyaan dari kami, mohon diterangkan Mas Aderai. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami. Salam juga untuk Sari yang telah mengawai. Terima kasih. Ya Bang, sehat Bang. Ya. Aduh, Bang Rizal nih usianya udah 26 ternyata. Salah, 62 ya. 62. Oke, silakan Mas Ade. Iya, terima kasih Bang Rizal ya. Terima kasih tadi atas apresiasinya juga luar biasa. Jadi memang kebaikan daripada sebuah komunitas itu kan ada istilah yang mengatakan nasib daripada sebuah sel tidak tergantung daripada intinya, tapi tergantung daripada dindingnya. Dinding selnya itu artinya lingkungan gitu. Nah, lingkungan tentunya kalau kita bisa manfaatkan dengan baik dan akhirnya kita jadi punya opsi cara pandang yang menguatkan hati, dan pada saat itu akhirnya kita mau melakukan. Saya selalu mengatakan bahwa pemahaman itu adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah, yang menjadi tantangan masyarakat di Indonesia ya terutama juga kalau kita bicara manula gitu ya, semakin tua makanya kenapa ada old dog
you cannot teach new trick to old dog kan gitu, seolah-olah ya pemahaman yang melemahkan hati gitu ya, istilahnya gimana ngajarin trik baru kepada ibaratnya kepada orang yang sudah mapan asam garam dalam hidup gitu ya. Nah, tapi dalam hal kesehatan ternyata kita bisa melihat adalah bahwa uniknya ketika kita merasa diri kita tua, sesungguhnya sebenarnya itu tuh kita bisa reverse, kita bisa balik gitu. Terutama kalau kita berbicara yang namanya tua dalam hal biologis dan dalam hal psikologis. Kalau tua dalam hal kronologis ya nggak bisa dibalik. Kayak teman-teman juga dari tadi dengerin saya sampai nanti selesai, teman-teman akan lebih tua 2 jam dari sebelumnya gitu ya. Tapi kalau dalam hal secara biologis, secara kronologis itu semua bisa di reverse. Makanya tadi kayak penyakit yang dialami, contohnya misalnya tadi Bang Riza, juga mungkin itu representasi dari kawan-kawan, yaitu adalah sebenarnya itu adalah hanya sebuah konsekuensi yang terjadi karena biasanya kebanyakan dari kita, kalau uang itu kan kita atur gitu. Dan ketika kita mengatur uang, tidak ada satu pemahaman atau asosiasi di kepala kita yang bilang, aduh saya kok uang mesti diatur ya, mendingan kan enakan dihambur-hamburkan aja. Justru kebalikannya, menghambur-hamburkan uang kita anggap sebagai pelemahan hati. Tapi mengatur uang kita anggap sebagai kekuatan hati. Nah, uniknya kita dalam hal hidup, makan sembarangan kita anggap sebagai penguatan hati. Sedangkan makan diatur sebagai pelemahan hati. Nah, disitulah yang makanya saya katakan tadi, ketika kecerdasan keuangan kita tinggi, kecerdasan kesehatan kita jongkok. Nah, makanya ketika kita jongkok, kita diajarin untuk benar, ya nggak nyambung di sana. Gitu. Nah, makanya kenapa pelan-pelan yuk kita edukasi bahwa tubuh kita adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. 95% loh teman-teman sekalian, terutama para manula, penyakit itu datangnya dari ulah perilaku kita. Kalau ngomongin penyakit infeksi kayak COVID hari ini itu cuma 5%. Lihat aja di rumah sakit aja gitu. Yang kalau benar-benaran karena COVID-nya itu tuh cuma hanya sekitar 10%-an. Di Amerika itu 11%. Nah, selebihnya 90% itu adalah orang-orang yang sakit karena apa? Karena ulah perilakunya. Itu makanya disebut dengan penyakit ya mungkin tidak menular, tapi sesungguhnya menular ya. Kalau pola makannya buruk, bapak ibunya, anaknya ikut-ikutan juga. Makanya menular secara habitual gitu ya. Jadi disebut dengan penyakit degeneratif gitu ya. Yaitu adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah yang disebabkan karena ulah perilaku makan kita. Kok bisa sih kolesterol itu meningkat gitu seolah-olah gitu. Nah, pasti teman-teman akan tahu karena terjadi yang namanya inflamasi atau peradangan di pembuluh darah disebabkan karena apa? Karena ulah pola makan kita. Karena kita selalu makan kan maunya sembarangan aja. Nah, otomatis makanya kenapa liver badan menciptakan kecerdasan sendiri untuk aduh kasihan itu ada kecelakaan di sana. Makanya dia mengirim ambulans, mengirim polisi, mengirim pemadam kebakaran gitu. Nah, tapi ketika mereka parkir semua dan ketika mereka semua akhirnya jalanan jadi sempit gitu ya. Dan akhirnya orang bilang, oh ternyata kecelakaan ini terjadi gara-gara si polisi, gara-gara si pemadam kebakaran, gara-gara jadi yang disalahkan si kolesterolnya. Padahal kolesterol hadir ingin justru kebalikan mengatasi hal tersebut. Makanya kenapa kolesterolnya jadi tinggi gara-gara ulah perilaku. Gula darahnya tinggi. Kenapa gula darah tinggi? Akhirnya orang makan obat aja gitu. Kayak misalnya malah insulinnya ditingkatkan lagi gitu. Nah, jadi bisa bayangkan. Nah, makanya kehebatannya teman-teman di ketofastosis ini kan adalah akhirnya ketergantungan terhadap obat menjadi kurang. Kenapa? Karena orang lain tidak mau punya pola perilaku seperti teman-teman di ketofastosis ini. Disuruh puasa nggak mau. Disuruh kurangin gula nggak mau, saya mendingan makan obat aja. Jadi drug mentality itu kencang di sana gitu. Dan itu juga terjadi dalam pendekatan kesehatan juga kan. Jadi nggak ada pendekatan upaya untuk ayo kita imunitasnya kita tingkatin, nggak ada. Yang penting pokoknya udah santai aja, nanti akan ada obat, nanti akan ada teknologi yang akan membantu kita. Nah itu hal itu makanya mesti hati-hati karena pada akhirnya kita harus hidup dengan dampak samping ya, konsekuensi daripada hal tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang manula dan sebagainya, saya rasa kita kadang-kadang dalam hidup kita belajar tentang kebijaksanaan, kita belajar tentang kematangan, yang nggak ada salahnya juga kita tidak ada kata terlambat untuk belajar kesehatan. Kita nggak mau hidup kita di hari tua itu
malah dipenuhi dengan konsumsi obat menurunkan tekanan darah, obat pengencer darah, obat menurunkan gula darah, obat kolesterol kayak statin drugs, itu semua kita istilahnya terakhirnya malah jadi drug addict gitu, dan itu bukan hal yang bijaksana gitu. Medikasi itu hanya akan, kalau istilahnya, menekan gejala, tapi yang di manage itu adalah kesakitan, bukan hal yang bijaksana. Makanya kenapa dengan mengatur pendekatan pola makan kita dengan cara misalnya mungkin ternyata penyebab daripada sindroma X atau metabolic syndrome tadi tersebut gitu yang dialami juga Bang Rizal dan kawan-kawan, ternyata jangan-jangan karena badannya saya tuh tidak sensitif lagi terhadap insulin. Karena apa itu? Ternyata karena kebanyakan karbo. Karbonya datangnya dari mana? Dari tepung dan turunannya gitu. Misalnya apalagi di Sumatera Utara, makannya apa semua. Jadi bukannya nggak boleh, tapi semuanya boleh, tapi kita atur aja. Mungkin jangan dari itu. Kedua, latihan. Olahraga. Nah, olahraga juga di satu sisi melatih pengencangan otot jantung, betul. Tapi di sisi lain ada bagian tubuh kita yang mayoritas di badan kita itu adalah yang disebut namanya skeletal muscle atau yang disebut dengan namanya otot rangka. Nah, otot rangka itu memegang peran itu hampir kurang lebih ada 60% daripada badan kita gitu. Otak dan otot adalah dua bagian daripada tubuh kita yang require atau mensyaratkan tenaga yang paling banyak, yang paling besar. Jadi yang paling boros gitu, bensinnya habis itu di badan kita tuh gara-gara dua hal tersebut. Makanya disebut O2 itu gitu. Nah, otak dan otot pun juga saling terkait karena otak hidupnya dari signal dan signal datangnya 90% dari gerakan. Nah, gerakan, tadi apa yang harus kita lakukan? Gerakan melatih pengencangan otot jantung dan pengencangan otot rangka. Nah, itu yang nanti akan berhubungan dengan aktivasi otak, yang berhubungan dengan meng-create brain new cell, new synapses, new connection, dan sebagainya. Nah, orang tua kan butuh itu. Nggak mau nanti jadi pelupa dan sebagainya, karena nggak mengencangkan ototnya. Otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Orang tua, kenapa terjadi yang namanya osteoporosis, osteoartritis, dan sebagainya? Karena otot nggak dikencangkan, tulangnya lemah. Tulangnya lemah, akhirnya jadi geraknya sedikit. Geraknya sedikit, akhirnya kadar lemak meningkat. Kadar lemak meningkat, akhirnya apa yang terjadi? Gambaran cerminan daripada kondisi yang terjadi. Biasanya gula darahnya tinggi, biasanya tekanan darahnya tinggi, biasanya kolesterolnya tinggi, biasanya darahnya kental, dan selanjutnya lagi gitu. Nah, jadi teman-teman bisa melihat kalau kita mau lebih cerdas, dengan hanya merubah ulah perilaku kita, berbagai kesakitan atau gejala yang ada tadi itu pelan-pelan semuanya akan menurun. Dan ketergantungan kita terhadap obat dan sebagainya juga akan berkurang. Karena warisan pola hidup sehat itu kan adalah kemandirian. Warisan pola hidup sehat itu mudah dan murah. Bukan yang terjadi seperti hari ini ketika warisan pola hidup sehat adalah ketergantungan, mahal, dan susah. Nah, itu bukan hal yang bijaksana. Makanya kenapa semakin kita tua, justru kita semakin kalau bisa punya pemahaman tentang kesehatan yang lebih baik. Dan udah menjadi langkah yang sangat bagus ketika Bang Rizal mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung di dalam grup Keto Fitness atau Ketofastosis ini. Jadi udah luar biasa menciptakan dinding sel yang nanti akan support, menjadi support system untuk mendekatkan kita pada sehat. Kurang lebih itu. Wow, Masya Allah luar biasa loh Mas Ade. Jadi harus holistik ya Mas ya. Kalau misalnya kita pun sebagai seorang living proof bisa menjelaskan seperti tadi Mas Ade jelaskan gitu. Karena di Keto Fitness ini kayak misalnya Babe Sidik ada usia 59 tahun, kemudian ada Bang Rizal yang udah 62 tahun. Itu sebenarnya bisa kita jadikan living proof. Tapi tidak semua orang bisa melihat itu karena tidak tahu secara holistik ya Mas Ade ya. Betul, betul sekali. Duh, makasih banget Mas Ade. Pembahasannya luar biasa. Terima kasih Mas Ade. Ya, mungkin makasih. ada lagi yang masih sempat bertanya atau Mas Ade? Oke, terakhir aja Mbak, yang dari pertanyaannya Coach Rega, Mas Ade terakhir aja, ini banyak pertanyaan Mas mengenai BCAA Mas. Nah, jadi kan ada banyak pertanyaan BCAA perlu nggak sih segala macam, padahal kan kalau di kami kan asupan hewani ya, nah, jadi real foodnya hewani kan misalnya sudah cukup, apa masih perlu tuh Mas suplemen untuk BCAA? Kalau menurut Mas Ade gimana Mas?
Ya, sebenarnya kita nggak perlu terlalu teknis untuk bilang harus BCA dan sebagainya, tapi kembali lagi, kalau kita berbicara protein itu, makanya kenapa kita mesti variasi, kombinasi gitu ya. Lebih kepada setiap protein itu kan tentu kan berbeda-beda, kalau teman tahu. Makanya kenapa kalau kita berbicara protein, kita berbicara yang namanya asam amino. Nah, gitu. Nah, dari asam amino itu, yang jumlahnya 20 rantainya itu, yang esensial itu ada sekitar 9 ya, gitu, ada atau 8 lah, itu diperdebatkan sama mereka yang 9 itu justru datangnya dari yang 8 itu dan sebagainya. Tapi nggak penting lah perdebatan itu, tapi intinya dari esensial amino acid tersebut, ada 3 yang paling penting itu yang disebut yang namanya brain chain amino acid, itu terbagi atas leucine, valine, dan isoleucine. Sebenarnya balik lagi kayak saya katakan, itu tuh kalau kita belajar secara teori kan kita belajar simbol-simbol ya, karena kan kita mau tahu secara yang kita makan telur tuh gimana sih kandungannya, kan itu benar-benar mesti dipecah sampai ujung-ujungnya gitu ya untuk bisa tahu. Tapi intinya keberadaan si amino acid terutama BCAA itu, terutama perannya si leucine itu hubungannya dengan mTOR. Nah, jadi mTOR sama insulin itu sebenarnya agak mirip, agak sama. Dia memberikan signal kepada badan untuk menginstruksikan kita untuk melakukan yang namanya muscle building tadi. Makanya kenapa orang biasanya, oh ya saya mau konsumsi BCAA gitu sebelum setelah melakukan aktivitas latihan. Tapi BCAA tidak akan bisa diinstruksikan, kayak ibaratnya oke, kita instruksi orang untuk kerja, tapi batu batanya nggak ada. Nah, makanya kenapa instruksinya dia ngirim signal untuk supaya batu batanya dipasang. Nah, batu batanya datangnya dari mana? Mas Ebi, datangnya dari protein alami gitu. Makanya kenapa BCAA selalu digabungkan sama makanannya gitu. Jadi makanya kayak saya bilang dua-duanya memiliki kebaikan yang sama gitu. Bahkan kalau kayak kita dalam hal waktu habis latihan, katanya ada salah satu strategi buat anak-anak keto fitness, yaitu adalah justru kombinasi yang paling tepat untuk mengkonsumsikan karbohidrat paling banyak ya cuma di situ gitu. Karena kita punya sensitivitas insulin yang tinggi. Nah, jadi kombinasinya itu adalah katanya kurang lebih 20 gram dari fructose, 30 gram dari glukos, ditambah sodium, yaitu adalah si garam tadi. Nah, pada saat itulah kita akan punya penyerapan yang akan optimal tadi gitu. Nah, penyerapan itulah yang nanti akan membantu kita untuk bisa nanti menyerap makanan-makanan yang lainnya gitu. Jadi kayak istilahnya jadi terjadi yang namanya insulin spike, tapi memang dengan sengaja kita lakukan karena fungsi daripada insulin tadi kan sebenarnya adalah is a storage hormone. Tapi karena kita habis latihan, most of the storage-nya itu akan dikasihnya ke otot gitu. Makanya kenapa strateginya seperti itu gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai BCAA ya oke-oke aja, tapi jangan BCAA alone tapi nggak makan. Jadi cuma instruksi doang. Jadi nggak ada batu-batanya gitu. Ya. Benar Mas, karena ini kan banyak pertanyaan suplemen apa yang cocok soalnya, karena intinya itu adalah kan makanannya Mas ya. Jadi real food-nya itu yang justru yang paling penting kan. Baru kalau suplemen yang lain itu baru hanya melengkapi saja. Namanya kan juga suplemen ya Mas, jadi hanya melengkapi. Dia katalisnya, betul. Iya. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Ade. Kayaknya Mbak Sari kita banyak udah... Mas ya. Mas Kili, mohon maaf ya. Aduh, udah banyak yang nanya. Mbak Sari kayaknya satu lagi aja nih Mbak. Iya, boleh. Silakan. Ya, satu lagi aja Mbak Sari coba dicari yang tadi udah nanya. Mbak Sili ini raise hand sih. Mungkin di chat dulu aja. Mbak Sili pertanyaannya apa? Aja. Di chat dulu. Ya, tadi ada pertanyaan tadi mengenai ini aja hormonal pada perempuan gitu loh. Hormonal pada perempuan, pola makannya apa sama Mas? Dan bagaimana pola olahraganya? Karena kalau para wanita itu kan ada masa-masa haid, terus hormonalnya nggak stabil lah. Nah itu gimana Mas dari pola makan, gaya hidup, dan kegiatan workoutnya? Ya, kalau saya rasa kembali lagi kan selalu pendekatan itu kan harus, makanya kenapa semakin kita belajar sehat ya, semakin kita akhirnya kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kalau bisa kita kenalan dulu sama badan kita. Nah, jadi ketika badan kita kenal, maka kita jadi lebih sayang dan kita lebih cerdas terhadap badan. Makanya kenapa definisi sehat itu kan adalah
kemampuan kita menciptakan kesenangan pada badan kita. Tapi kesenangan dalam arti yang membawa kita pada kesehatan ya, bukan kesenangan yang membawa kita pada kesakitan. Nah, jadi ketika misalnya wanita misalnya sedang datang bulan dan sebagainya kan otomatis kan terjadi yang namanya kekurangan darah itu kan gitu ya. Karena kan nah pada saat itulah otomatis sistem di badan juga akan berpengaruh. Nah, jadi apa saya boleh latihan atau apa? Nah, itu tadi balik lagi itu sih kayak logika aja kalau saya bilang. Jadi kalau memang pada saat itu kita memang situasinya seperti itu ya kalau bisa kurangi latihannya atau mungkin off dulu latihannya gitu, atau kalau misalnya harus latihannya mungkin dengan intensitas yang sangat rendah gitu ya silahkan, nggak ada masalah. Nah, tapi satu hal yang saya mau sampaikan adalah kadang-kadang kita membuat satu identitas keperempuanan kita itu kadang-kadang tuh suka melemahkan hati. Misalnya, maksudnya melemahkan hati itu maksudnya gini, kadang-kadang kita jadikan itu sebagai sebuah justifikasi pembenaran, tapi terakhirnya nanti yang kalah kita sendiri. Contoh misalnya, saya kan wanita, masa saya disuruh larinya selama itu? Saya kan wanita, masa saya harus ngangkat beban seberat ini? Saya kan wanita, jadi wanitanya dipakai sebagai sebuah tameng untuk pembenaran. Iya, justifikasi pembenaran untuk dia nggak perlu kerja lebih keras gitu. Nah, itu yang saya nggak setuju gitu. Ya. Karena balik lagi di tempat fitness nggak ada. Itu kayak, seakan-akan nggak naik matra ya Mas ya? Iya. Jadi suruh ngangkatnya Mbak, diangkatnya lebih berat lagi nih. Nah, saya kan wanita gitu. Jadi balikin lagi wanitanya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya seperti saya katakan tadi, ya nanti terakhirnya nggak ada wanita yang jadi tentara, nggak ada wanita yang jadi polisi, nggak ada wanita yang jadi atlet gitu. Karena terakhirnya kan semua bilang saya kan wanita gitu. Nah, jadi kalau saya pikir di sarana fasilitas olahraga itu nggak ada yang ibaratnya kayak tiba-tiba dumbbell ada tulisannya, oh ini dumbbell wanita, ini dumbbell pria, itu nggak ada gitu. Tiba-tiba pas ngangkat di bench press atau di chest press atau di machine lat pull down gitu, ibarat ini khusus pria, ini khusus wanita, nggak ada gitu. Semuanya sama gitu ya. Cuma perbedaannya dengan kondisi wanita sebagai contoh misalnya kalau secara hormonal ya, kalau kita lihat yang nanti hubungannya dengan body fat misalnya, wanita ternyata memiliki secara genetik istilahnya kayak alokasi lemak itu banyaknya adanya di subcutaneous, banyaknya di bawah kulit kita gitu ya. Sedangkan pria kebanyakan justru lemaknya banyaknya adanya di visceral gitu. Makanya kenapa kadang-kadang umur pria lebih cepat daripada umur wanita. Karena wanita pada dasarnya kelihatannya dari luar dia lebih gemuk, tapi secara organ tubuhnya dia lebih sehat gitu. Kalau pria kebalikannya, kelihatannya dia lebih sehat karena nggak kelihatan gemuk, pakai bajunya size-nya masih kecil, tapi lemaknya semuanya adanya di organ. Nah, jadi bermasalah gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin tuh kayak kelebihan dan kekurangan wanita mah sama aja kayak kita ngomongin ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang belo, ada yang sipit, ada yang rambut pendek, ada yang rambut panjang, tapi semua hak untuk menjadi cantik itu selalu dimiliki oleh semua orang. Oke. Mas, luar biasa. Pertanyaan aku dong satu boleh ya? Iya, boleh Mbak. Kucingnya namanya siapa, Mas? Tadi kucingnya mampir-mampir ya. Kucing saya ada Empus, ada Meong, ada Kyoko, lalu ada saya punya 9. Ya Allah, banyak banget 9 kucing. Mas Ade ini sebagai inspirasi aku dari dulu ya, dari zaman masih belum nikah sampai sekarang punya anak 3, terus ternyata suka kucing juga. Wah, itu naik ini banget. Naik tidurnya sama kucing masalahnya. Tidurnya Oke, Mbak Sari, terakhir nanya, kita closing terakhir ya untuk Mas Adere. Mas, terakhir Mas, gini Mas, di Keto Fitness dan Keto Fastest ini kan memang kami fokusnya adalah menaikkan massa otot ya Mas ya. Jadi artinya kan kita naikin lemak lagi udah nggak mungkin, kita makan karbo lagi yang banyak ya, kita nggak mau sakit lagi, karena rata-rata dari kami ini mantan penyakitan Mas. Jadi penyakit banyak banget. Nah, tapi alhamdulillah sudah sembuh dengan gaya hidup Keto Fastest. Nah, sekarang banyak pertanyaan Mas, karena kita tahu naikin massa otot itu kan anabolik. Nah, sedangkan banyak teman-teman yang hobinya lari, sepeda, yang lebih sifatnya endurance gitu. Nah, itu kan kebanyakan sifatnya lebih ke arah katabolik Mas. Nah, kombinasi yang pas bagaimana bagi teman-teman yang khususnya pengen mengkombinasi antara kita mau nge-build muscle, menaikkan massa otot, menaikkan kita gemuknya gemuk otot, tapi
tetap mereka bisa lakukan untuk endurance-nya itu. Jadi yang lari tetap bisa lari. Nah, tapi ada tips-tips khusus nggak, Mas, untuk hal itu? Ya, mungkin nanti kalau teman-teman ada kesempatan, nanti saya kan membahas hal ini banyak ya di Dunia Adera di YouTube saya. Nanti teman-teman boleh silakan mampir ke sana. Tapi secara umum, kalau kita lihat harus dari sisi yang menguatkan hati atau sisi positif aja. Kenapa kita perlu misalnya cardio exercise, melakukan berbagai aktivitas seperti mungkin calisthenics, lalu melakukan berbagai macam-macam lah ya gitu ya kita mau lakukan. Itu tujuannya lebih kepada mobility gitu. Jadi kayak mobility itu kita lakukan gitu untuk supaya kita terbiasa melakukan hal itu. Di sisi lain kalau kita berbicara muscle building, kita berbicara dalam hal memang saya mau punya istilahnya modal bagi badan saya untuk bisa, nah kayak passive income gitu. Ibaratnya CC motornya semakin gede, ya otomatis akan semakin baik. Nah, di sisi lain juga, saya juga harus punya strategi bagaimana saya bakar lemak. Karena lemak yang berkelebihan, gitu, itu udah pasti akan berpengaruh kepada metabolic syndrome, metabolisme saya, gitu. Nanti akhirnya muncul si sindroma metabolisme tadi, gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman sekalian, sebenarnya kalau berbicara strategi latihan, kembali lagi saya bilang, ya make sure aja latihannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing, precision and personalized. Jadi kalau yang kadar lemaknya memang masih tinggi, ya kalau saya rasa kardionya boleh punya peran yang juga cukup atau besar, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya yang lemaknya udah makin turun, makin rendah, gitu ya, otomatis kayak mulai dari jadwal puasa aja juga nggak boleh terlalu panjang. Lalu di sisi lain juga kardionya juga nggak boleh terlalu banyak juga gitu ya kan. Kita juga atur karena kardio sendiri kan kita mau fungsikan sebagai apa. Kalau misalnya tujuannya kardio memang buat bakar lemak, ya make sure kita selalu berada di dalam, ya mungkin kalau secara teoretis itu di zona bakar lemak kita gitu ya. Jadi artinya tidak mau sampai ngos-ngosan, tapi nggak mau tidak terlalu santai juga gitu. Karena ketika kita ngos-ngosan, otomatis badan akan switching energi gitu ya. Karena kalau kita berbicara mitokondria itu dapur energi, itu dia kan masih butuh oksigen buat dia nanti rilis si lemak sebagai sumber tenaga. Tapi pada saat dimana kitanya terlalu ngos-ngosan banget, udah pasti dia akan pakai sumber tenaga lain gitu. Makanya kenapa akhirnya terjadi yang namanya muscle breakdown gitu ya, atau terjadi yang namanya mungkin, ya saya nggak bisa bilang yang namanya gluconeogenesis, karena gluconeogenesis itu juga di satu sisi juga mungkin nggak mau terjadi, tapi di sisi lain terjadi, tapi nggak salah juga gitu, karena memang prosesnya seperti itu gitu. Jadi kalau ngomongin anak-anak keto itu dia agak kekurangan otot, itu sebenarnya nggak ada masalah, tapi di sisi lain dia tidak mengalami yang namanya kesakitan yang dialami oleh orang lain gitu ketika kadar lemaknya berlebihan yang datang daripada gula gitu. Jadi kita bisa bilang kita nggak terlalu optimal nih di ototnya nih. Bukan kita bilang nggak optimal karena emang udah alamnya, bukan. Tapi maksudnya tantangan kita pasti akan lebih besar di sana gitu. Makanya kenapa saya bilang tadi pilihan sumber protein menjadi tepat, karena begitu kita ngomongin protein, salah satunya misalnya daging merah atau apa. Nah, teman-teman balikin lagi, iya Mas Ade, tapi saya nggak ada uang, saya bisanya cuma dari misalnya dari tempe gitu atau dari ini. Nah, pas giliran tempe, rasionya ternyata nggak masuk ke dalam ketogenik karena ternyata rasionya adalah si karbonya tinggi gitu. Dia mau nggak mau berarti harus dari ikan gitu atau dari ayam. Tapi saya nggak punya uang buat ikan ayam, berarti gimana? Nah kan jadi balik lagi pertanyaannya. Akhirnya oke, coba telur aja gimana? Kalau telur oke gitu. Nah jadi saya cuma bisa bilang variasi kombinasi rotasi itu menurut saya sesuatu yang penting lah gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman boleh mengkombinasikan sumber-sumber tersebut ya, dan begitu latihannya kembali lagi seperti saya katakan tadi, latihan pun juga pendekatannya juga harus sama gitu ya. Kalau semakin kita apalagi mau muscle building dan sebagainya, nanti teman-teman boleh belajar dari berbagai video-video yang saya sharing. Teman-teman nanti di sana masuk elemen-elemen mulai dari mind muscle connection, time under tension gitu, berbicara tempo, berbicara asosiasi, berbicara form, bentuk gerakan, kan banyak banget gitu ya. Nah, jadi nggak sesederhana itu gitu. Tapi kurang lebih itu, teman-teman. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Adere penjelasannya dan waktunya juga. Ini terima kasih banyak nih waktunya udah
meluangkan waktu di podcast Keto Fitness ya Mas ya. Makasih banyak. Thank you. Salam buat teman-teman semuanya. Ya. Thank you. Nanti terima kasih banyak Mas Aderai. Suatu saat bisa beneran ketemu ya. Dulu niatan Mas Ebi kan maunya kan ketemu Mas Ade nih. Di Bandung Mas kemarin terakhir di Bandung. Iya. Di Institut kemarin Bandung. Iya. Enggak, maksudnya kan dulu kan Mas Ebi kan pernah kepengen kita ada ini atau kan bertemu kan waktu dulu. Oh iya, betul. Di mana ya dulu? Iya, betul. Ya, kan nggak kesampaian kan waktu itu. Ya mudah-mudahan nanti COVID. Ya, mudah nanti di kemudian hari bisa terwujud, Mas. Ya, amin Mas Aderai. Oke, terima kasih banyak. Nanti setelah acara sama Mas Ade, kita selesai acara itu all you can eat ya Mas Ade ya. All you can eat, tapi low karbo ya. Low karbo Mas, low karbo, ya. Benar Mas. Siap. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Mas Aderai. Mas Aderai. Thank you, makasih Mas Ebi, terima kasih Mbak. Kami lanjut ya Mas ya. Ya, lanjut. Ya. Mari. Terima kasih Mas. Ya, saya pamit ya. Ya, terima kasih Mas Ade.